Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada file project SBD kali ini kami membuat database klinik gigi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Niagara Ranwan, NRP 50252212286. Saya Helsa Rameswari Putri, NRP 154. Oke, mungkin bisa langsung ke aksesnya. Jadi di sini ada 5 tabel inti. Ada pasien, informasi, dokter gigi, staf klinik, sama administrasi. Terus di informasi ada tentang database. Jadi, database klinik gigi ini adalah sistem aplikasi yang menawarkan manajemen data dengan akurasi yang optimal untuk mengolah data pasien, karyawan, dan dokter, rekam medis, jenis perawatan gigi, dan jadwal reservasi. Pasien diberikan kebebasan untuk menentukan jadwal reservasi serta jenis perawatan terbaik untuk giginya. Lalu ada latar belakang. Yang pertama, klinik gigi harus mampu memberikan pelayanan yang berfokusan kepada kepuasan masyarakat. Yang kedua, perlu upaya pengembangan mutu pelayanan kesehatan seperti pada pengolahan data. Yang ketiga, mengendalikan kencangnya arus transaksi yang masuk. Yang keempat, ada menggantikan sistem pembukuan yang tidak efisien serta kuno. Lalu ada tentang kelompok kami, ada Helsa dan Nabila. Lalu data modelnya, ada LDM dan PDM. Di LDM ada 13 tabel. Lalu di PDM ada 16 tabel karena ada 3 relationship yang many-to-many. Terus ada laporan klinik. Di laporan klinik ada laporan dokter gigi, lalu ada pasien, lalu ada staf klinik, ada rekam medis, janji temu, ada status data, lalu ada invoice untuk transaksinya. Oke. Selanjutnya, pada tabel selanjutnya ada pasien. Yang pertama ada data pasien. Pada data pasien ini kita bisa melihat semua data pasien yang mencakup ID pasien, nama pasien, alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan golongan darah. Terus ada tombol untuk ke data selanjutnya, data yang terakhir, sama data pertama, sama data sebelumnya. Lalu terdapat tombol add data, save data, dan delete data. Tombol add data untuk memasukkan data baru. Misalnya kita memasukkan ID pasiennya PS 00031. Lalu nama pasiennya, lalu email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, golongan darah. Lalu kita save data. Nah, ini datanya udah tertambahkan pada database. Lalu kalau misalnya kita mau hapus, kita juga bisa pakai delete data. Yes. Nah, ini datanya sudah terhapus. Oke, selanjutnya ada rekam medis. Nah, di sini sama, cuman isinya ada ID rekam medis, berat badan, tinggi badan, ID pasien. Ada tombol buat ke data selanjutnya, data sebelumnya, data terakhir, dan data pertama. Lalu ada add data juga, save data, dan delete data. Lalu pada diagnosis, terdapat data ID diagnosis, nama diagnosis, solusi, ID rekam medis, ID dokter gigi. Tombolnya ada untuk ke data selanjutnya, data sebelumnya, data terakhir, data awal.
Lalu ada add data juga, delete data, save data. Selanjutnya alergi. Nah, di sini bisa lihat data alergi, terdapat ID alergi, jenis alergi, serta tabel yang berhubungan dengan tabel alergi ini, yaitu tabel rekam medis. Di sini bisa lihat data rekam medis sesuai alerginya. Sama seperti sebelumnya, ada tombol next, previous, lalu last, sama first record. Lalu ada tombol buat add data, save data, dan delete data. Oh ya, sama ada juga tombol find ini untuk mencari data. Misal mau nyari A0003. Nah, di sini sudah ketemu data dengan ID A003. Nah, selanjutnya eh, obat rutin. Di sini ada data ID obat, nama, dan harga. Lalu ada juga tabel rekam medis yang berhubungan dengan data obat rutin. Lalu ada tombol juga yang buat ke data selanjutnya, sebelumnya, data pertama, data terakhir dan data pertama. Lalu ada tombol buat add data, save data, dan delete data. Lalu pada tabel berikutnya yaitu dokter gigi. Terdapat data dokter gigi untuk melihat data dokter gigi. Ada ID dokter gigi, nama, jenis kelamin, email, nomor telepon, dan ID spesialisasi. Di bawahnya juga ada tombol untuk ke data selanjutnya, data sebelumnya, data terakhir, sama data pertama. Lalu ada juga opsi buat tombol add data, save data, dan delete data. Lalu spesialisasi, di sini buat melihat data spesialisasi, bisa lihat ID spesialisasinya dan jenis spesialisasi. Lalu juga terdapat tabel yang berhubungan dengan tabel spesialisasi ini. Di sini bisa lihat ID dokter, ada nama dokter, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Seperti ini. Lalu di bawahnya juga sama, tombol buat next, terus previous, terus ini last sama first record. Terus juga bisa add data, save data, dan delete data. Lalu selanjutnya ada jadwal praktek. Nah, di sini bisa lihat data untuk jadwal praktek dokter gigi. Ada ID jadwal praktek, ID jam mulai, jam selesai, ID dokter gigi, sama hari praktek. Sini juga sama, bisa lihat data selanjutnya, sebelumnya, terus terakhir, sama yang data pertama. Sini juga bisa add data, save data, dan delete data. Terus selanjutnya, tabel selanjutnya itu ada staff klinik, ada data staff, sama kategori staff. Yang data staff kliniknya ini ada ID staff, nama, jenis kelamin, nomor telepon, ID kategori staff, email. Nah, di sini kita bisa lihat juga tabel yang berisi ID temu, keluhan pasien, tanggal temu, jam mulai, jam selesai, status, ID pasien, dokter gigi, invoice, sama rekam medis. Nah, di bawahnya ini ada tombol seperti sebelumnya, bisa add data, save data, dan delete data juga. Selanjutnya kategori staff. Di sini terdapat ID kategori dan nama. Lalu di bawahnya ada tabel nama ID staff sesuai kategorinya. Terus ini ada buat next record, previous, sama last, sama first. Lalu bisa juga nambahin data, add data, save data, dan delete data. Lalu untuk tabel terakhir ada administrasi. Yang pertama ada invoice. Nah, di invoice ini ada data ID invoice, total biaya, metode pembayaran, tanggal pembayaran, ID pasien. Di form ini juga bisa lihat ke data selanjutnya, data sebelumnya, data terakhir, data pertama. Bisa juga buat invoice baru dan di save data atau mau dihapus atau delete data. Lalu perawatan. Ini untuk data perawatan gigi, terdapat ID perawatan, jenis perawatan, harga perawatan. Lalu pada tabel perawatan gigi ini juga bisa melihat ID invoice. Ini ada tombol buat next, previous, last, sama first record. Di sini juga bisa add, save, dan delete data. Selanjutnya, janji temu. Di sini bisa melihat ID janji temu, keluhan pasien, tanggal, jam mulai, jam selesai, status, ID pasien,
Di sini juga bisa lihat ID sama namanya. Lalu ID dokter gigi, ada ID dokter dan nama dokternya, ID rekam medis, ada ID rekam medis dan ID pasien, ID invoice, ada ID invoice-nya sama ID pasien, sama ID staff. Ada bisa lihat ID staff sama nama staffnya. Nah, di bawah sini ada juga tombol buat ke data selanjutnya, data sebelumnya, data terakhir, dan data pertama. Lalu di sini ada opsi buat janji temu. Kita bisa masukin data ID janji temu misalnya RSP 000-101. Nah, keluhan pasiennya contohnya nyeri pada gigi. Lalu tanggal, misalnya pilih tanggal sekarang. Lalu jam mulainya misalnya 15.00. Jam selesainya 19.00. Statusnya 1. Nah, ID pasiennya kita bisa lihat. Nah, di sini pakai PS 0000010. Lalu ID dokter giginya DRG 00010. Ya, oke. Lalu ID rekam medis RM 0000006. Lalu ID invoice-nya INV 0000095. Dan ID staff ST 0000014. Nah, ini kalau udah semua bisa save data. Nah, ini datanya udah ke save. Nih, udah ada RSV 101. Nah, kalau mau dihapus bisa langsung delete data. Yes. Oke. Lalu untuk selanjutnya, kami akan presentasi mengenai soal query-nya. Yang pertama ada simple query. Tampilkan ID dan nama perawatan yang memiliki total transaksi di atas 700.000. Itu untuk query-nya, untuk sintaksnya. Lalu untuk hasilnya, itu. Lalu ada soal kedua, tampilkan nama, nomor telepon, dan tanggal lahir pasien yang lahir setelah tanggal 1 Desember 2001. Itu untuk sintaksnya. Lalu untuk hasilnya ada 10 data. Lalu ada simple query ketiga, tampilkan ID pasien, tanggal janji temu, dan keluhan dengan pasien yang memiliki keluhan hanya nyeri pada gigi saat melakukan janji temu. Itu untuk sintaksnya. Lalu hasilnya ini, yang hanya nyeri pada gigi. Lalu simple query keempat ada tampilkan nama dan alamat pasien yang berasal dari bubutan. Itu untuk sintaksnya. Untuk hasilnya ada 2 pasien. Lalu soal selanjutnya ada tentang join, group by, dan order by. Yang pertama ada tampilkan 10 ID, nama dan tanggal reservasi pasien yang memiliki janji temu paling awal. Itu untuk sintaksnya. Lalu ini untuk datanya ada 12 data. Lalu soal kedua ada tampilkan ID, nama dokter, dan diagnosa dari dokter yang mendiagnosa infaksi gigi, lalu urutkan berdasarkan nama dokter secara descending. Itu untuk sintaksnya. Kalau untuk tampilan datanya, ada 6 dokter. Lalu soal ketiga, tampilkan ID dan nama pasien yang memiliki BMI normal dan urutkan dari BMI yang paling kecil. Itu untuk sintaksnya. Nah, ya, ini. Lalu soal keempat ada tampilkan nama dan diagnosis pasien yang menerima resep Sensodien fluoride, kemudian urutkan berdasarkan nama pasien secara ascending. Itu sintaksnya. Lalu untuk datanya yang ditampilkan ada 10 data. Oke, selanjutnya terdapat query agregat yang pertama. Oke. Untuk query agregat yang pertama, tampilkan nama dokter dan jumlah pasien di mana dokter tersebut menangani lebih dari satu pasien. Ini untuk sintaksnya dan
Ini untuk hasil query-nya. Hasilnya ada 20. Lalu soal agregat yang kedua, tampilkan jenis kelamin dan jumlah jenis kelamin karyawan, kemudian kategorikan berdasarkan jenis kelamin. Ini untuk sintaksnya, dan ini untuk hasilnya, hasil query-nya. Terdapat eh, jenis kelamin dan jumlah jenis kelamin. Lalu, agregat yang ketiga, tampilkan nama pasien dan rata-rata tinggi badan pasien yang memiliki diagnosis maloklusi. Ini untuk sintaksnya, dan ini untuk hasil query-nya. Lalu selanjutnya, tampilkan total pembayaran biaya dari pasien dengan ID PS 000010 selama melakukan perawatan di klinik gigi. Ini untuk sintaksnya. Lalu hasil dari query-nya adalah ini. Lalu soal selanjutnya, tampilkan ID dan nama pasien yang pernah melakukan reservasi lebih dari 2 kali. Ini untuk sintaksnya, dan ini untuk hasil query-nya. Terdapat 23. Lalu selanjutnya ada nested query. Yang pertama, tampilkan ID dan nama pasien yang tidak membayar menggunakan QR Code dan e-wallet. Urutkan berdasarkan nama pasien. Lalu ini untuk sintaksnya, dan ini hasil query-nya. Oke, selanjutnya, soal yang terakhir, tampilkan ID dan nama pasien yang diagnosisnya diberikan oleh dokter DRG Remita Adia Prasetya SPPM dengan ID rekam medis yang paling kecil. Nah, ini untuk sintaksnya, dan hasilnya adalah ini. Sekian presentasi query dari kelompok kami. Sekian presentasi final project SPD kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.